Selamat malam, malam. Boleh saya minta berkasnya? Boleh. Sebelumnya Amel, gimana kabar kamu? Kabar saya alhamdulillah baik. Saya juga senang dapat berkesempatan untuk melamar pekerjaan di sini dan berwawancara di perusahaan ini. Kami juga senang sekali Amel, kamu bisa datang berhadir untuk sesi wawancara hari ini. Baik, kita mulai ya wawancaranya. Baik, Amelia, bisakah kamu ceritakan sedikit tentang diri kamu, latar belakang pendidikan kamu, dan apa sih pekerjaan kamu di bidang spesialis? Terus apa yang membuat kamu tuh tertarik untuk melamar di Rumah Sakit Geraha Medica? Oke, baik. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Amelia Zahra. Saya biasa dipanggil Amelia atau Zahra. Saya adalah seorang dokter spesialis objin lulusan Universitas Indonesia. Saya memiliki pengalaman 3 tahun dalam praktik medis di Rumah Sakit Yusuf Kala. Saya tertarik melamar di Rumah Sakit Geraha Medica karena melihat rumah sakit ini memiliki reputasi yang sangat baik, fasilitas yang lengkap, dan komitmen yang kuat terhadap pelayanan pasien. Saya juga tertarik dengan kesempatan untuk berkolaborasi dengan tim medis yang profesional dan berdedikasi. Oke, kita lanjut ya. Apa yang kamu ketahui nih tentang Rumah Sakit Geraha Medica dan apa yang membuat kamu tuh tertarik untuk menjadi bagian dari tim medis kami? Untuk itu, dari informasi yang sudah saya riset dan sudah saya dapatkan, Rumah Sakit Geraha Medica itu adalah rumah sakit yang memiliki visi untuk memberikan pelayanan kesehatan yang berkualitas dan terjangkau bagi masyarakat. Saya juga melihat rumah sakit ini memiliki fokus pada pengembangan sumber daya manusia dan inovasi dalam bidang medis. Saya tertarik untuk menjadi bagian dari tim medis di sini karena saya percaya bahwa saya dapat memberikan kontribusi positif dalam mencapai visi tersebut. Oke, baik. Uh, Sebagai seorang dokter spesialis, bagaimana kamu akan berkontribusi dalam meningkatkan kualitas pelayanan medis di Rumah Sakit Geraha Medica, terutama dalam spesialis kamu? Oke, baik. Saya sebagai seorang dokter spesialis objin, saya akan berkontribusi dengan meningkatkan kualitas pelayanan medis di Rumah Sakit Geraha Medica melalui beberapa cara, yaitu yang pertama seperti memberikan pelayanan yang komprehensif dan berpusat pada pasien. Yang kedua juga saya mengikuti perkembangan ilmu kedokteran terbaru melalui pelatihan dan seminar. Yang ketiga yaitu berkolaborasi dengan tim medis yang lain untuk memberikan penanganan yang terintegrasi. Yang keempat, saya juga akan berpartisipasi dalam kegiatan peningkatan mutu rumah sakit. Dan yang terakhir, saya akan memberikan edukasi kepada pasien dan keluarga mengenai penyakit dan penanganannya. Bagaimana kamu akan menghadapi situasi yang menentang atau darurat dalam praktik medis, dan bagaimana kamu memastikan pasien mendapatkan penanganan yang terbaik dalam kondisi tersebut? Oke, baik. Dalam situasi yang menantang atau darurat, saya akan tetap tenang dan fokus pada penanganan pasien. Saya akan melakukan evaluasi cepat dan tepat untuk menentukan diagnosis dengan rencana dan tindakan yang sesuai. Saya akan bekerja sama dengan tim medis yang lain untuk memastikan pasien mendapatkan penanganan yang komprehensif dan sesuai dengan standar. Saya juga akan selalu mengutamakan keselamatan pasien dan memberikan informasi yang jelas kepada pasien dan keluarga mengenai kondisi penanganan yang diberikan. Oke, apa yang menjadi motivasi terbesar kamu dalam berkarir sebagai dokter spesialis, dan bagaimana kamu melihat diri kamu dalam 5 tahun ke depan di Rumah Sakit Geraha Medica?
motivasi terbesar saya dalam berkarir sebagai dokter spesialis adalah memberikan pelayanan yang terbaik bagi pasien dan berkontribusi dalam meningkatkan kesehatan masyarakat. Saya merasa puas ketika dapat membantu pasien mengatasi masalah kesehatan mereka dan meningkatkan kualitas hidup mereka. Dalam 5 tahun ke depan, saya berharap dapat mengembangkan diri menjadi dokter spesialis yang lebih kompeten dan memiliki peran yang lebih besar dalam mengembangkan pelayanan medis di Rumah Sakit Graha Medica. Terima kasih atas waktu dan jawaban yang telah kamu berikan kepada kami. Kami akan segera menghubungi kamu kembali untuk informasi lebih lanjut mengenai hasil wawancara ini. Baik, terima kasih banyak atas kesempatan wawancaranya. Saya menantikan kabar baik dari Anda dan perusahaan. Terima kasih. Fazila Nurfadia ya? Ya, Panggilan kamu siapa? bisa dipanggil Fadia, bisa dipanggil Lala. Oke, Fazila, bagaimana nih kabar kamu hari ini? Alhamdulillah baik sekali. Saya senang sekali juga bisa berkesempatan hadir dalam sesi wawancara hari ini. Oke, kami juga senang kamu dapat mendaftar dan mengikuti sesi wawancara hari ini. Oke, baik, kita masuk ke pertanyaan wawancaranya ya. Oke, Fazila, bisa kamu ceritakan sedikit tentang diri kamu dan apa yang membuat kamu tertarik untuk melamar sebagai apoteker di CV Prisma Surya Gemilang ini? Baik, perkenalkan nama saya Fazila Nurfadia, biasa dipanggil Lala. Saya adalah seorang apoteker lulusan Universitas Hasanuddin dengan pengalaman kerja sebanyak 2 tahun di bidang farmasi. Saya tertarik sekali melamar di CV Prisma Surya Gemilang karena saya melihat perusahaan ini tuh memiliki reputasi yang baik dan terus berkembang di bidang farmasi. Saya juga tertarik dengan kesempatan untuk berkontribusi dalam pengolahan apotik yang efektif dan memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat. Oke, baik, bagus sekali. Lanjut, pertanyaan kedua ya. Ini apa sih yang kamu ketahui tentang CV Prisma Surya Gemilang? Dan mengapa kamu ingin bergabung dengan perusahaan kami? Dari riset yang saya lakukan, CV Prisma Surya Gemilang adalah perusahaan farmasi yang berfokus pada obat-obatan dan alat kesehatan. Saya melihat perusahaan ini tuh memiliki visi yang jelas untuk meningkatkan kesehatan masyarakat melalui produk dan pelayanan berkualitas. Saya ingin bergabung karena saya percaya nilai-nilai perusahaan sejalan dengan nilai-nilai pribadi saya. Dan saya ingin menjadi bagian dari tim yang berdedikasi mencapai tujuan tersebut. Lanjut. Nah, kamu ini kan sebagai seorang apoteker. Bagaimana sih itu kamu memastikan pengelolaan apotek kamu itu berjalan dengan efektif dan efisien, serta bagaimana kamu menangani situasi stok obat yang tidak sesuai? Oke, baik. Untuk memastikan pengelolaan apotik berjalan efektif dan efisien, saya akan fokus pada beberapa hal, yang seperti pertama, melakukan pengecekan dan perorganisasian stok obat yang baik. Yang kedua, memastikan semua obat disimpan dengan benar sesuai dengan standar. Yang ketiga, melakukan pengecekan kadaluarsa secara berkala. Yang keempat, mengelola administrasi dan dokumentasi dengan rapi. Jika ada ketidaksamaan stok, saya akan segera melakukan investigasi untuk mencari penyebabnya, melakukan koreksi, dan melaporkan kepada atasan untuk tindakan yang lebih lanjut. Oke, next. Bagaimana sih kamu itu menghadapi tekanan atau tantangan dalam pekerjaan, terutama dalam situasi yang membutuhkan pengambilan keputusan cepat dan tepat? Saya percaya bahwa tekanan dan tantangan adalah bagian dari pekerjaan yang dapat membuat kita berkembang dalam menghadapi tekanan. Saya sendiri akan tetap tenang dan fokus pada prioritas.
Saya akan memecahkan masalah menjadi bagian-bagian kecil yang lebih mudah dikelola. Dan saya akan selalu berkonsultasi dengan rekan kerja saya maupun atasan saya jika diperlukan. Saya juga akan memastikan untuk menjaga kesehatan fisik dan mental saya agar tetap aman. Nah, lanjut pertanyaan terakhir dari saya. Apa sih yang menjadi motivasi terbesar kamu dalam bekerja? Dan bagaimana kamu melihat diri kamu dalam 5 tahun ke depan di bidang farmasi? Motivasi terbesar saya dalam bekerja adalah memberikan kontribusi positif bagi kesehatan masyarakat. Saya merasa puas ketika dapat membantu pasien mendapatkan obat yang tepat dan memberikan informasi yang benar tentang penggunaan obat. Dalam 5 tahun ke depan, saya berharap dapat mengembangkan diri menjadi apoteker yang lebih kompeten dan memiliki peran yang lebih besar dalam meningkatkan kualitas pelayanan farmasi di CV Prisma Surya Gemilang. Oke, terima kasih atas jawaban yang kamu berikan dan waktu yang telah kamu berikan. Kami akan segera menghubungi kamu kembali untuk informasi yang lebih lanjut.